Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Aman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benjamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benjamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benjamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut.
Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip Kaperni pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina.
Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Aman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel.
Mereka disebut khawatir jika pernyataan Haris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar.
Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti Amerika Serikat dan anti Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis.
Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru.
Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fez, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global.
Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di Camp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut.
Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan, pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip Kaperni pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel.
Mengutip ia, pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat Kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu, mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam, terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika, serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja, sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di Camp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2.
Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip Kaperni pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah.
Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan.
Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qasyam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qasyam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qasyam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qasyam bahwa para petempur Qasyam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qasyam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qasyam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan
di pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fez, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benjamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benjamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benjamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris.
Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru.
Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global.
Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan, IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di Camp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut.
Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan, pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KPRNI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel.
Mengutip ia, pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat Kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu, mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam, terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika, serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan, IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja, sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2.
Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KPRNI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah.
Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Aman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benjamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benjamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benjamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan.
Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qasyam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qasyam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qasyam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qasyam bahwa para petempur Qasyam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qasyam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qasyam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan
di pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris.
Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru.
Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global.
Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan, IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut.
Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KPRNI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel.
Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat Kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2.
Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KPRNI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah.
Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benjamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benjamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benjamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan.
Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qasyam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qasyam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qasyam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qasyam bahwa para petempur Qasyam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qasyam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qasyam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan
di pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Aman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benjamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benjamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benjamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris.
Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di Camp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru.
Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global.
Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan, IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut.
Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan, pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KPRNI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel.
Mengutip ia, pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat Kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu, mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam, terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika, serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan, IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja, sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2.
Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KPRNI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah.
Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benjamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benjamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benjamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan.
Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qasyam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qasyam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qasyam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qasyam bahwa para petempur Qasyam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qasyam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qasyam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan
di pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fez, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benjamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benjamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benjamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris.
Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru.
Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global.
Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan, IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut.
Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan, pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KPRNI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel.
Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat Kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di Camp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2.
Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip Kaperni pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah.
Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan.
Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qasyam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qasyam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qasyam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qasyam bahwa para petempur Qasyam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qasyam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qasyam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan
di pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benjamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benjamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benjamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris.
Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru.
Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global.
Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan, IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut.
Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KPRI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fez, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel.
Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat Kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2.
Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip Kaperni pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah.
Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan.
Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qasyam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qasyam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qasyam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qasyam bahwa para petempur Qasyam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qasyam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qasyam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar.
Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti Amerika Serikat dan anti Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fez, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis.
Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru.
Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fez, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benjamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global.
Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan, IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut.
Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KPRI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel.
Mengutip ia, pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat Kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu, mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam, terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika, serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja, sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di Camp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2.
Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip Kaperni pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah.
Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan.
Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qasyam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qasyam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qasyam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qasyam bahwa para petempur Qasyam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qasyam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qasyam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan
di pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fez, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benjamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benjamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benjamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris.
Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru.
Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global.
Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan, IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut.
Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan, pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KPRNI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel.
Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat Kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2.
Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KPRNI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah.
Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan.
Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qasyam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qasyam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qasyam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qasyam bahwa para petempur Qasyam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qasyam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qasyam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan
di pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris.
Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru.
Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global.
Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan, IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut.
Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KPRNI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel.
Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat Kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2.
Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KPRNI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah.
Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan.
Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qasyam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qasyam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qasyam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qasyam bahwa para petempur Qasyam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qasyam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qasyam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar.
Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fez, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis.
Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di Camp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru.
Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global.
Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan, IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut.
Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan, pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KPRNI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel.
Mengutip ia, pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat Kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu, mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam, terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika, serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan, IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja, sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2.
Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip Kaperni pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah.
Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan.
Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qasyam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qasyam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qasyam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qasyam bahwa para petempur Qasyam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qasyam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qasyam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan
di pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fez, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris.
Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di Camp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut.
Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global.
Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan, IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di Camp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut.
Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan, pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KPRNI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel.
Mengutip ia, pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat Kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu, mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam, terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika, serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR ini pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja, sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2.
Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan, pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KPRNI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fez, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah.
Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benjamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benjamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benjamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan.
Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qasyam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qasyam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qasyam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qasyam bahwa para petempur Qasyam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qasyam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qasyam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan
di pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fez, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris.
Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru.
Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fez, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global.
Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan, IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut.
Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KPRNI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel.
Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat Kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2.
Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip Kaperni pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fesh, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah.
Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan.
Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qasyam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qasyam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qasyam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qasyam bahwa para petempur Qasyam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qasyam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qasyam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan
di pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis.
Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru.
Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global.
Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan, IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut.
Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan, pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KPRNI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel.
Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat Kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Saboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2.
Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip Kaperni pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fez, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah.
Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan.
Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qasyam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qasyam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qasyam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qasyam bahwa para petempur Qasyam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qasyam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qasyam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti Amerika Serikat dan anti Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan
di pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris.
Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru.
Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global.
Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan, IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut.
Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan, pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KPRNI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel.
Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat Kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di Camp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2.
Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip Kaperni pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fesh, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah.
Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan.
Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qasyam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qasyam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qasyam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qasyam bahwa para petempur Qasyam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qasyam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qasyam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan
di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fez, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis.
Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru.
Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global.
Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan, IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di Camp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut.
Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KPRNI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel.
Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat Kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di Camp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2.
Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip Kaperni pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah.
Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Aman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan.
Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qasyam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qasyam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qasyam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qasyam bahwa para petempur Qasyam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qasyam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qasyam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti Amerika Serikat dan anti Israel.
Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fez, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris.
Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip KBRI pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru.
Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global.
Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan, IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di Camp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2. Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut.
Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip Kaperni pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah. Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel.
Mengutip ia, pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat Kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu, mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam, terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika, serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu, Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan. Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qassam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qassam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qassam bahwa para petempur Qassam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja, sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qassam juga sudah melakukan penyergapan di Camp Yabna dan Soboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qassam sebagai penyergapan maut bagian 2.
Perwira militer IDF mengakui jika Hamas jago dalam hal bersembunyi dan melakukan serangan dadakan. Di satu sisi perwira itu juga menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan terowongan Hamas. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Juli, kabar itu disampaikan oleh perwira Israel tanpa menyebutkan namanya pada 27 Juli 2024. Perwira IDF menjelaskan bahwa Hamas disebutnya mampu bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Selain itu, Hamas diakuinya juga mampu melakukan pertahanan terorganisir dari bawah tanah berkat terowongan. Dan juga Hamas disebut tahu cara mengangkut pejuang dan sarana logistik ke wilayah manapun di jalur Gaza dari bawah tanah terowongan tersebut. Perwira militer itu juga mengatakan bahwa terowongan Hamas diibaratkan seperti jaring laba-laba, sehingga pihaknya mengakui terkejut dengan engineering Hamas seperti elevator, pemahaman tanah, dan bagaimana terowongan-terowongan itu saling berhubungan. Sehingga perwira IDF juga menambahkan pihaknya masih akan sibuk menghancurkan semua terowongan di Gaza dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Taktik IDF soal mengintensifkan serangan di wilayah Gaza dilaporkan telah terbaca Hamas. Dengan begitu, Hamas akan melakukan penyergapan secara langsung hingga menimbulkan korban jiwa di pihak IDF. Mengutip Kaperni pada 28 Juli, kabar itu diungkap oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania, Nidal Abu Zaid. Zaid menjelaskan pada 27 Juli bahwa peningkatan intensitas pertempuran IDF itu bertepatan dengan persiapan delegasi atau mediator untuk melakukan perundingan dengan pergi ke Roma untuk menyelesaikan putaran perundingan baru. Namun di satu sisi Zaid juga menyatakan bahwa Hamas sendiri sebenarnya sudah menyadari taktik IDF tersebut. Dijelaskan oleh Zaid bahwa jika IDF secara licik mengintensifkan serangan dengan membunuh warga sipil Palestina, maka Hamas juga akan menggunakan momen IDF tersebut dengan juga meningkatkan penyergapan secara langsung. Zaid mengklaim dengan Hamas memanfaatkan taktik IDF sudah bisa menimbulkan kerugian personil 13 orang dalam 24 jam terakhir. Jutaan rakyat Yaman membanjiri jalan-jalan dan berunjuk rasa untuk mendukung rakyat Palestina. Aksi demonstrasi itu dilakukan warga di Al-Sabian Square, Sanaa, Yaman. Dalam aksi demo yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024 itu, para demonstran meminta angkatan bersenjata Yaman melakukan lebih banyak serangan. Mereka menginginkan agar pasukan Yaman membalas serangan Israel dengan gencar. Sambil mengibarkan bendera Palestina, mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Dikutip dari Tribun News, aksi unjuk rasa itu digelar buntut adanya serangan di Pelabuhan Hodeidah, Yaman beberapa waktu lalu. Serangan udara yang dilesatkan Israel itu menimbulkan kebakaran hebat lantaran menyasar depot minyak. Buntut hal itu, jutaan pendemo tersebut mendesak agar angkatan bersenjata Yaman membalas serangan IDF tersebut. Musuh Israel bertambah lagi. Maroko peringatkan Israel dengan memberikan penentangan dan kecaman keras. Satu aksi yang dilakukan Maroko adalah mengangkat dan mengibarkan bendera Palestina. Mengutip New Arab pada 28 Juli, aksi itu dilakukan Maroko dengan turun ke jalan pada Jumat 26 Juli 2024. Warga Maroko terus memprotes perang Israel di Gaza selama 42 minggu berturut-turut. Protes itu dilakukan di kota-kota utama termasuk Agadir, Fes, Marrakesh, dan Tangier atas permintaan sebuah organisasi non-pemerintah.
Protes di Maroko itu merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan hampir setiap hari sejak perang dimulai, dipimpin oleh aktivis sipil, hak asasi manusia, dan politik. Mereka semua mengangkat gambar Yerusalem, bendera Palestina, dan spanduk yang mengecam pembantaian Israel di jalur Gaza menuntut diakhirinya normalisasi. Perlu diketahui saja Maroko bersama dengan negara Arab lainnya termasuk UAE sepakat untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi hubungan itu sangat kontroversial dan dipandang oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional mereka. Ribuan massa di dalam negeri Yordania meminta negaranya Yordania untuk meningkatkan serangan. Bahkan para massa demo juga menyerukan agar Yordania melakukan perang langsung melawan pasukan Israel. Mengutip ia pada 28 Juli, lokasi demo terjadi di depan Masjid Husaini di pusat kota Amman pada Jumat 26 Juli 2024. Mereka menyebut bahwa genosida Israel dilakukan dengan keterlibatan langsung Amerika, serta dilakukan Israel di tengah rasa puas diri negara-negara Arab yang terang-terangan. Bisa diartikan bahwa ribuan massa Yordania tersebut mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Selain itu mereka juga dilaporkan mengkritik ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam terkhusus soal menghentikan perang di Gaza atau bahkan menghentikan pengepungan yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Sehingga para massa demo mengecam keras pemerintah Amerika serta menganggap Benyamin Netanyahu menggunakan Kongres Amerika Serikat sebagai platform menyebarkan kebohongan dan menyesatkan opini publik Amerika dan global. Hamas menuduh Amerika Serikat jadi kaki tangan utama pemerintahan Benyamin Netanyahu. Selain itu Hamas juga mengutuk Amerika Serikat lantaran masih menjadi penyedia senjata bodoh ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan pers Hamas yang rilis pada Sabtu 27 Juli 2024. Hamas mengutuk penyediaan senjata oleh Amerika Serikat kepada Israel yang menggunakannya untuk melakukan genosida di Gaza. Hamas juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan dan membunuh warga sipil tak bersenjata. Bahkan IDF juga tak segan menghancurkan infrastruktur sipil di jalur Gaza. Hamas menjelaskan bahwa Israel menggunakan dalih terang-terangan tersebut untuk melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan dan warga sipil yang tidak bersalah. Sehingga Hamas menyalahkan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan yang sedang berlangsung, serta menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya genosida di Gaza melalui dukungannya kepada Zionis. Sekutu garis keras Israel dan Benyamin Netanyahu melontarkan kecaman kepada Kamala Harris. Mereka menyatakan bahwa Kamala Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Axios pada 28 Juli, kecaman itu muncul seusai Harris mendesak segera diakhirinya perang Gaza. Dikabarkan bahwa Netanyahu merasa kesal atas pernyataan Harris tersebut. Seorang pejabat tanpa disebutkan nama menyatakan bahwa Netanyahu merasa tidak senang dengan pernyataan Harris yang menyatakan bahwa kesepakatan Gaza sebagai akhir perang. Disebutkan dalam laporan bahwa Netanyahu tidak senang dengan fakta bahwa Harris mengkritik negaranya secara terbuka atas krisis kemanusiaan di Gaza dan atas pembunuhan warga sipil. Sementara itu, sumber lain melaporkan bahwa Netanyahu dan sekutu garis kerasnya melihat komentar Harris berpotensi merusak posisi mereka dengan menandakan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Mereka disebut khawatir jika pernyataan Harris itu bisa ditafsirkan Hamas sebagai tanda perpecahan yang berpotensi mempersulit atau menunda kesepakatan.
Pasukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat bentrokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qasyam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qasyam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutip KBR pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qasyam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qasyam bahwa para petempur Qasyam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qasyam juga sudah melakukan